Syariah Microfinance Origination System. Saat ini baru versi 1. Aplikasi ini baru saja selesai saya development pada bulan April 2023. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi SMOS ini. Yang pertama adalah kita akses. Ini adalah alamat SMOS untuk trial aplikasi, atau yang mau mencoba aplikasi silakan menggunakan alamat ini, kianasoft.my.id SMOS login, kemudian menggunakan user ini dan password juga sama, kemudian klik login. Nah, ini adalah halaman dashboard dari aplikasi SMOS. Di halaman dashboard ini ada beberapa tampilan ya, seperti permohonan di bulan ini itu berapa nilainya ya, nilai permohonan pembiayaan. Kemudian pembiayaan yang disetujui bulan ini berapa, kemudian pembiayaan yang ditolak bulan ini berapa. Nah, dropping bulan ini maksudnya adalah dropping ini merupakan angka yang diinput dari aplikasi eksternal, misalnya aplikasi dari core banking system milik bank. Dropping atau pencairan pembiayaan bulan ini berapa, nah ini angkanya diinput kemari. Jadi ada komparasi ya antara aplikasi SMOS ini dengan aplikasi perbankannya atau core bankingnya. Jadi pihak stakeholder ataupun top management level, mereka bisa melihat bagaimana tren pertumbuhan dari perusahaannya. Nah, di sini di sidebar yang sebelah kiri ini adalah sidebar. Di sini ada dashboard ya. Kemudian ada menu permohonan, ada agunan dan cash flow, dan juga komite dan akad. Nah, kalau di profil ini juga ada untuk logout ataupun ganti password. Nah, kita akan memulainya dari permohonan terlebih dahulu. Nah, di sini juga di bagian top bar ya, top navbar ini ada notifikasi. Jadi ini notifikasi ini merupakan tombol cepat, sebenarnya tombol cepat akses untuk ke tabel komite pembiayaan. Kemudian di sini juga ada profil ya, sebelah kanan bisa logout dan juga ganti password. Kemudian di sidebar paling bawah juga ada tombol cepat ya untuk mengakses tabel komite. Ini untuk memudahkan tim komite melakukan komite pembiayaan. Jadi aksesnya bisa lebih cepat. Nah, kemudian di sini pada menu permohonan pembiayaan itu terdapat 3 submenu, ada register, ada IDEP, kemudian permohonan. Nah, IDEP ini merupakan informasi debitur yang akan di request user ke websitenya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pertama kita masuk ke register ya. Pertama sekali nasabah datang ke bank ya. Kita akses terlebih dahulu menu register. Nah, setelah di register ini akan tampil tabel register. Nah, ini data-data pemohon yang sudah diregister oleh user ya. Pertama adalah tahap selanjutnya adalah kita klik tombol baru ya, klik saja, kemudian tanggal permohonannya, tekanan hari ini, nomor KTP-nya ini data dummy ya, data sampel saja ya, bulan, pedagang, Banda Aceh, misalnya Banda Aceh. Ini disesuaikan dengan identitas pemohon ya. Nah,
Nah, ini dibutuhkan nantinya untuk data request untuk ke OJK, ke website OJK. Jadi ada data pemohon dan penjamin, dan juga ada nama ibu kandung dari pemohon dan juga penjamin. Nah, ini KTP-nya, kita upload, kita unggah. Nah, katakanlah ini ya. Nah, KTP ini kita gunakan sebagai informasi tambahan ya. Sebenarnya penginputan nomor KTP atau nomor NIK yang dilakukan oleh user ini bisa jadi terjadi kesalahan, ya kan? Yang ini ya, data nomor NIK pemohon dan penjamin ini bisa terjadi kesalahan, sehingga pada saat diupload KTP ya, KTP pemohon dan penjamin ini, sehingga si user yang melakukan request IDEP ke OJK itu dia akan melakukan cross check terhadap KTP apa benar datanya, seperti itu, untuk memudahkan sebagai validasi ya. Nah, ini setelah kita simpan, tadi kita klik tombol simpan. Di sini terdapat status IDEP-nya adalah proses. Nah, kemudian ini dilakukan oleh operator 1 ya, atau OPR 1 ini, operator 1 usernya. Kemudian selanjutnya ini bisa saja menggunakan user yang sama atau menggunakan user yang berbeda untuk mendapatkan menu IDEP ini. Nah, ini biasanya di bank itu terpisah ya, antara account officer atau operator yang menginput permohonan ini dengan IDEP ini. Biasanya stafnya terpisah, tapi itu disesuaikan dengan ketersediaan SDM yang ada di bank tersebut. Nah, di IDEP ini adalah data yang akan di-requestkan ke website OJK ya. Kalau kita lihat IDEP OJK, ini kalau di perbankan itu sudah paham betul ya bagaimana cara merequest IDEP atau informasi debitur ini. Calon debitur kita ini ada mengambil fasilitas di mana saja. Nah, jadi ngeceknya ada di aplikasi IDEP. Oke, ini kebetulan agak lambat ya masuk ke IDEP-nya. Nah, menunggu-nunggu ini kita coba kembali ke aplikasi. Nah, di sini dokumennya bisa diklik tampil. Nah, ini merupakan data KTP tadi yang akan di request ke aplikasi IDEP ini ya. Kemudian setelah dapat hasil dari IDEP OJK ini ya, nanti filenya itu berbentuk ya soft copy ya, dengan format PDF. Nah, file PDF yang IDEP ini yang akan kita upload kemari. Jadi ini lagi lambat IDEP-nya, jadi kita stop saja, kita balik ke aplikasi. Kita ambil salah satu contoh ya, ini choose file. Saya akan pilih hasil IDEP-nya itu yang PDF, file PDF. Nah, misalnya ini kali ya, sebagai contoh industri, katakanlah contohnya filenya tipenya PDF, saya open. Nah, kemudian saya upload. Nah, ini sudah selesai proses upload. Nah, jika sudah berhasil diupload, kemudian kita klik tombol selesai. Nah, si petugas operator yang mengelola menu IDEP ini sudah tidak ada lagi tugas di tabel IDEP ini. Nah, jadi kalau ada nanti user operator lain yang menginput register, otomatis di IDEP ini juga akan muncul ya. Jadi tidak perlu berkomunikasi lagi dengan si user atau operator pengelola IDEP. Jadi user tersebut juga bisa langsung mengakses permohonan IDEP yang ada di tabel IDEP ini. Kemudian tahap selanjutnya, tahap ketiga adalah ke permohonan. Nah,
Sebelum ke permohonan, kita coba kembali lagi ke register ya, ke sebelumnya. Kita mau lihat status. Nah, ini Wulandari itu status IDEP-nya sudah selesai. Jadi pada saat kita input pertama sekali register itu statusnya proses, tapi setelah diupload oleh user atau operator IDEP, nah di sini status IDEP-nya berubah jadi selesai. Nah, selanjutnya ke menu permohonan, kemudian kita klik baru. Nah, calon debitur. Nah, artinya pada saat kita klik baru, data yang ada di sini memang data yang sudah ada IDEP-nya ya, IDEP-nya sudah selesai, dan kemudian dia memang pemohon baru. Kalau datanya sudah diproses, tadi bisa kita lihat ya, di permohonan ini ada Wulandari ya, dengan nama yang sama, tapi pada saat kita input di permohonan itu hanya satu yang muncul. Nah, berarti Wulandari yang tadi itu sudah diproses datanya. Nah, kita hanya bisa satu ya, Wulandari ini yang kita input. Kemudian input permohonan, kemudian ini ada plafon, marginnya, jangka waktu, tujuan penggunaannya, tambahan modal usaha, jual pakaian. Ini disesuaikan dengan data dari calon debitur atau calon nasabah ya. Nah, setelah selesai, ini yang berhubungan dengan permohonannya ya, kita klik simpan. Nah, di tabel permohonan ini sudah muncul ya, statusnya proses. Nama Wulandari, Banda Aceh, jual pakaian, pengajuannya ada 180 juta. Nah, sekarang statusnya dalam proses. Nah, setelah diinput pada tabel permohonan, dilanjutkan dengan input agunan ya. Jadi input agunan itu ada di permohonan ya, menu permohonan, submenu permohonan, input agunan. Oke. Nah, kemudian kita pilih di sini, saya akan pilih barang bergerak ya, di kendaraan, kemudian ada roda 2, 4. Nah, sini katakanlah roda 4, L-nya ini platnya dari Honda ini disesuaikan dengan data kendaraan, dan ini kustomisasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan bank juga. Jadi kalau bank merasa tidak seperti ini, mungkin ada lebih detail dari sini, nanti kita akan kustomasi, kita akan sesuaikan. Nah, oke, di sini ada lokasi agunan ya. Nah, lokasi agunan ini bisa kita akses menggunakan Google Map. Masuk ke Google Map. Nah, biasanya pada saat kita buka itu secara otomatis ya, sudah lokasi defaultnya itu atau bawaannya itu ke tempat kita, ke daerah kita. Kalau ini kan saya berada di Banda Aceh. Untuk memudahkan, kita klik yang satelit ini, kemudian kita bisa zoom ya, zoom in di Google Map. Kita cari, kan kita tahu ya calon nasabah kita itu tinggalnya di daerah mana misalnya ya. Katakanlah di pinggir sungai sini misalnya. Nah, saya mau di sini, saya besarin, saya zoom. Nah, katakanlah rumahnya ini ya, di pojok ini gitu. Kendaraan tadi agunannya agunan barang bergerak ya, kendaraan berarti kendaraannya itu di sini gitu ya. Pemiliknya itu, pemilik kendaraan itu ada di sini. Nah, ini diklik kiri. Kemudian di sini ada kode latitude dan longitude ya. Kita klik saja. Nah, ini sudah berubah menjadi warna merah. Nah, di sini ada
tombol bagikan atau share, kita klik. Kemudian kita klik tombol ini tab sematkan peta. Nah, setelah dapat seperti ini baru kita salin HTML-nya. Nah, ini klik salin HTML ini. Setelah tersalin ya, ini kita kembali ke aplikasi Smos. Nah, di sini lokasi agunan ini kita paste ke sini. Kita klik kanan boleh paste, atau kita Ctrl V juga boleh di keyboard ya. Nah, ini dari Google Map. Kemudian di sini ada agunan. Nah, foto agunan ini saya sarankan sudah di save as atau di save as dalam bentuk file PDF ya. Jadi contohnya di dalam satu lembar ya, satu halaman file PDF itu terdiri dari 4 foto agunan ya. 4 foto kendaraan dari sisi depan, belakang, kiri dan kanan itu diletakkan di dalam satu halaman. Jadi lebih menghemat media simpan ya daripada server. Kemudian saya contoh saja, saya ambil ya satu di sini. Ini revolusi industri juga. Nah, ini contohnya agunannya ya. Kemudian saya simpan. Nah, ini nanti kustomasi juga disesuaikan dengan kebutuhan bank. Kalau memang mau dibuat foto nanti atau JPEG ya, format JPEG, PNG dan sebagainya nanti kita akan sesuaikan. Ini kalau di sini saya buat hanya format PDF, berarti hanya PDF yang bisa diupload kemarin. Nah, setelah selesai, setelah lengkap, kita klik tombol simpan. Nah, di sini sudah ada Wulandari yang terbaru tuh yang ini ya, yang ID registernya 65, yang plafonnya 180 juta. Oke. Nah, kita balik lagi ke di sini boleh ke permohonan ya, ke permohonan tadi. Kalau ada agunan yang tidak bergerak, sama saja ya, misalnya katakan tanah dan bangunan misalnya. Nah, ini kita input saja dari Nah, ini bisa kustomasi juga. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan bank atau BPR ya. Nah, mapnya sama ya. Jadi mapnya katakanlah rumah yang ini juga ya. Boleh. Kita taruh lagi di sini. Nah, oke. Akunannya juga. Oke, setelah selesai kita klik tombol simpan. Nah, ini agunan tidak bergerak ya, 65 tadi, yang ini dia datanya. Kita balik ke permohonan. Kita setelah selesai menginput agunan ya, kita masih di menu sini ya, masih di menu permohonan. Itu selanjutnya kita input cash flow atau arus kas. Jadi di sini ada arus kas sederhana pada form input cash flow ini. Nah, di sini apakah dia usaha atau non usaha? Katakanlah yang membedakannya ini adalah kalau usaha ya biaya-biaya usaha, tapi kalau ada dua ya, kalau usaha ini biaya-biaya usaha dan juga biaya-biaya rumah tangga. Sedangkan non usaha ini hanya biaya rumah tangga saja, tidak ada biaya usahanya. Saya contohkan usaha mungkin ya di sini. Ini silakan diinput, disesuaikan ya, kas. Dia punya kas berapa, ada uang di bank berapa, piutang berapa, persediaan barang tempat usahanya berapa. Nah, di sini ada tanah, bangunan dan kendaraan. Nah, aset di sini merupakan aset tetap dan inventaris ini diambil dari agunan tadi. Nah, makanya di sini kita buat read only. Jadi ini memang supaya otomatis diambil dari data agunan agar tidak terjadi kesalahan penginputan. Ini silakan diinput ya.
ada pasifa, ada aktiva, ada pasifa, ada pendapatan, kemudian ada biaya. Oke. Nah, berarti ada neraca dan laba rugi. Nah, setelah selesai kita klik tombol simpan. Nah, berarti sudah lengkap, sudah ada cash flow ya. Sudah ada agunan dan sudah ada cash flow, sudah kita input. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke menu. Ini sudah terhandle sebenarnya ya, di menu agunan dan cash flow ini bisa kita langsung akses dari menu permohonan ini. Tetapi bisa juga kita dari menu agunan dan cash flow ini. Nah, di sini sama ya. Nah, sama saja. Nah, sama juga ya, balik kemari dia ke menu permohonan ini. Jadi untuk lebih memudahkan bisa langsung dari sini. Kemudian kita bisa lompat ya, karena ini sudah kita lewati di agunan dan cash flow. Kita selanjutnya masuk ke komite dan akad. Nah, komite itu merupakan sebuah tim ya, tim yang akan melakukan yang pastinya pejabat eksekutif ya, yang akan melakukan komite. Apakah ini pembiayaan ini, permohonan pembiayaan dari nasabah ini apakah ditolak atau disetujui. Nah, ada di sini. Pertama klik ya menu komite. Nah, secara otomatis ini Wulandari tadi calon nasabahnya dengan pengajuan yang 180 juta. Ini kemudian kita klik input komite. Oke. Nah, di notifikasi kita bisa lihat ya, sudah ada satu komite. Nah, ini langsung muncul notifikasinya. Nah, ini bisa langsung kita akses dari sini juga. Misalnya saya kembali ke dashboard ya. Kita coba langsung akses tombol cepat ya. Nah, langsung ke tombol komite. Atau di sini tombol cepat ini cek komite. Nah, bisa langsung kemari. Ada banyak kemudahan ya. Kemudian klik input komite. Nah, di sini tim komite bisa melihat ya data pemohon ya, data-data metadatanya juga ada di sini. Kemudian data penjamin dan juga data permohonannya itu ya, apa margin berapa, jangka waktu berapa. Nah, di sini sistem akan membuat total margin berapa, total piutang berapa, dan angsuran per bulannya berapa. Kemudian di bawah ini juga ada detail-detail dari agunannya ya, yang bisa dicek fotonya. Kalau kita klik foto, nah ini foto agunannya ya, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian di sini ada peta. Nah, dia akan membuka ke tab baru ya, tidak menutup halaman sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat petanya. Nah, ini juga bisa kita zoom ya. Oh, ini di sini rumahnya. Nah, kalau mau lebih besar kita bisa klik yang ini. Dia akan menampilkan, Google Map akan menampilkan peta yang lebih besar. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam melihat lokasi agunan ya. Nah, ini. Nah, ini. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi ya. Kemudian tadi kita sudah melihat data agunan bergerak dan juga data agunan tidak bergerak. Nah, selanjutnya di sini ada rasio agunan terhadap plafon adalah sebesar 222%. Nah, di sini dihitung bahwasanya agunan si calon nasabah ini sangat mengcover ya. Nah, misalnya disesuaikan dengan kebutuhan bank juga bisa nanti. Misalnya minimum 150% rasio agunan terhadap plafon atau terhadap nilai permohonan. Nah, itu bisa. Masalah. Kemudian di sini ada data IDEP tadi ya. Nah, juga akan tampil di sini. Jadi tim komite akan bisa langsung lihat calon nasabah kita ini ada fasilitas pembiayaan di mana saja, di bank mana saja. Nah, itu bisa diklik di sini. Nah, bisa kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan.
ke bawah. Nah, di sini ada neraca dan laba ruginya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada lembar keputusan Komite Pembiayaan atau LKKP. Oke, nah di sini setelah melihat hasil analisa data dari atas, kita bisa membuat keputusan ya, apakah disetujui atau tidak. Kemudian plafon ini kita angkat berdasarkan permohonan. Biasanya si account officer ya, itu biasanya dia akan menginput nilai plafon, margin dan jangka waktu ini sesuai dengan permohonan. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau terjadi perubahan juga bisa, ini tinggal diganti saja. Bisa ya. Nah, ini secara default secara bawaan kita kembalikan ke nilai permohonan ya, 180 juta, margin 15%, jangka waktu 48. Nah, selanjutnya ini kemana nih setelah si account officer, komite selanjutnya kemana? Nah, ini kustomasi lagi ya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan bank. Jadi misalnya di sini salah satu bank membutuhkan ya, setelah account officer itu manajer bisnis selanjutnya, hierarkinya misalnya. Oke, kita contohkan manajer bisnis. Nah, di sini komentarnya. Jadi ini komentarnya si account officer. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, seperti ini sebagai contoh. Kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah simpan di tabel komite juga tidak ada data di sini. Oke, di notifikasi juga tidak ada, di tombol cepat juga tidak ada ya. Nah, datanya lari kemana? Nah, ini ada di manajer bisnis. Nah, kita log out dulu. Dan di sini saya buat manajer bisnisnya, usernya Menbi ya, sama. Di sini ada satu notifikasi, ya, ada satu komite. Nah, saya langsung klik saja di sini. Nah, di sini ada Wulandari ya, pengajuan 180 juta. Kemudian saya klik input komite. Sama seperti yang dilakukan oleh account officer sebelumnya, kita melihat hasil analisa dari data-data pemohon ya, penjamin dan nilai permohonannya, data-data agunannya. Ya, kemudian IDEP, ada cash flow-nya, kemudian ada komentar dari tim komite sebelumnya. Nah, dalam hal ini ada account officer di sini juga sudah menginput keputusannya disetujui oleh operator 1, ini waktunya, kemudian ada plafon, margin, jangka waktu, dan juga komentarnya juga ada di sini. Nah, mungkin dari data-data ini ya, si manajer bisnis atau yang memiliki yang bertugas untuk melakukan komite selanjutnya, dia bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, ini saya contohkan ini disetujui ya dengan nilai yang sama. Kemudian selanjutnya kemana? Nah, ini direktur operasional. Saya komentar sebagai contoh saja ini ya. Simpan. Nah, berarti di sini notifikasinya juga sudah nol ya, tidak ada tugas. Kemudian dari manajer bisnis saya beralih lagi tugasnya usernya ke direktur operasional ya. Nah, di sini juga ada notifikasi ya. Di sini kita lihat ya, di dashboard ini permohonan bulan ini itu 210, setuju bulan ini 30. Nah, nanti jika disetujui dan selesai, dia akan menambah kemari ya. Kita coba komite ini sampai di manajer bisnis direktur operasional ya. Sampai di sini saja ya. Ini sama dengan tim komite sebelumnya ya. Kemudian
si direktur operasional milik keputusannya misalnya disetujui, tetapi berbeda nilainya, berbeda dengan tim komite sebelumnya. Nah, katakanlah di sini segala pertimbangannya hanya menyetujui 150 juta misalnya. Kemudian di sini karena sudah sebagai pemutus ya dengan nilai 150 juta, katakanlah di bank itu sampai 150 juta limitnya, dia bisa memutuskan untuk break atau selesai. Nah, tidak dilanjutkan lagi ke direktur utama ya. Sampai di sini, selanjutnya itu langsung pilih selesai. Nah, komentarnya ini sebagai contoh juga. Oke, saya klik simpan. Nah, sudah tidak ada lagi ya komite-nya. Nah, ini data bisa kita lihat ya, hasil komite ini adanya di akad. Ya, di akad ini. Nah, ini statusnya break ya. Si Wulandari tadi permohonan dia 180 ya, tim komite dari account officer dan juga manajer bisnis 180, tetapi di akhir pemutus yaitu di posisi direktur operasional itu menyetujui pinjamannya itu sebesar 150 juta. Nah, ini yang akan kita ditampilkan pada tabel akad ya. Nah, di sini ada master akad. Nah, master akad ini bisa kita klik ya. Master akad ini diklik. Nah, ini master akad ini merupakan data yang sudah fix ya, yang sudah disetujui, yang akan dipindahkan ke lembaran ya, lembar akad masing-masing bank. Nah, kan sangat dinamis ya akad yang ada di bank itu. Ini datanya di copy paste dari sini. Jadi misalnya ada file master akad itu ada yang buat misalnya dari menggunakan aplikasi spreadsheet ya, atau Microsoft Excel. Itu kan ada sheet data masternya ya, misalnya seperti nama pemohon, tanggal pemohon. Nah, ini tinggal di copy saja dari sini. Jadi ini merupakan akad masternya. Kemudian persetujuannya, nah sini ada nilainya ya. Ini merupakan nilai yang sudah fix, yang sudah disetujui. Kemudian data agunan bergeraknya juga sudah detail, dan ini kustomasi juga, jika ada yang mau ditambah lagi dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan bank. Kemudian data agunan tidak bergerak juga ada di sini ya, detailnya. Nah, di sini lembar keputusan komitenya juga ada di sini. Nah, ini oke. Nah, ini sebagai master akad yang akan di copy paste ke template akad masing-masing bank untuk memudahkan ya. Kemudian terakhir ada menu LKKP. Nah, LKKP ini pengalaman kami dalam mendevelop aplikasi itu sudah pernah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK ya, jenis aplikasi seperti ini. Meskipun secara digital dilakukan komite ya, mulai dari permohonan sampai dengan persetujuan permohonan pembiayaan ini melalui komite pembiayaan, itu mesti harus ditandatangan secara basah ya, tanda tangan menggunakan pulpen ya. Caranya adalah masuk ke menu LKKP. Di sini ada nama Wulandari tadi ya, yang disetujui 150 juta. Itu pertama adalah kita klik satu, cetak. Kita cetak dulu dia. Nah, ini adalah lembar keputusan komite pembiayaan. Ini permohonannya, kemudian ini adalah tabel persetujuannya. Nah, ini harus di print, kita print ke printer ya, ke printer, tinggal di print ya. Setelah dicetak, kemudian kita menyerahkan hard copy yang LKKP ini ya, hard copy-nya setelah kita cetak ini kita serahkan ke tim yang melakukan komite terhadap permohonan nasabah ini. Dalam ini nama pemohonnya misalnya Wulandari ya. Nah, ini
Kita lihat di sini ada operator 1, ini karena tidak ada nama ya. Nah, nanti jika digunakan oleh bank ini harus ada namanya di sini. Ini karena sebagai contoh saya buat operator 1. Di sini juga ada manajer bisnis dan direktur operasional. Nah, ini yang akan diserahkan hard copy ini ke masing-masing tim komite ini untuk ditandatangani menggunakan pulpen atau ditandatangani secara basah. Kemudian setelah ditandatangani hard copy-nya, kemudian di-scan kembali hard copy tersebut, di-scan ke dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk format PDF, kemudian di-upload kemarin. Kita upload ya, ini klik. Kita pilih dulu ya, choose. Katakanlah ini, saya contohin ya, ini. Nah, ini sudah ada KKP-nya yang sudah ditandatangani menggunakan pulpen ya, ditandatangani menggunakan tanda tangani basah maksudnya ya. Kemudian kita klik upload. Nah, setelah kita klik upload itu bisa kita akses di sini dokumennya. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang sudah ditandatangani. Nah, ini gunanya untuk apa? Berdasarkan pengalaman kami yang telah diaudit oleh OJK, aplikasi ini dulunya ya, itu meskipun proses permohonan sampai dengan persetujuan pembiayaan itu menggunakan teknologi ya, menggunakan sistem digital seperti ini, tetapi tetap ada pada lembar keputusan komite pembiayaan ini ditandatangani secara basah. Jadi kalau mengurangi risiko, jadi apabila terjadi sesuatu dan lain hal di belakang hari, nanti ini file ini akan bisa kita buka bahwasanya yang bersangkutan pernah menandatangani, menyetujui dan juga menandatangani permohonan nasabah ini, menyetujui pembiayaan ini. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai prosesnya. Demikian untuk tutorial penggunaan aplikasi SMOS versi 1 ini. Jika ada yang berminat menggunakan aplikasi ini, silakan menghubungi email kami yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.